Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad bin Muhammad bin Husain Al-Jariri, atau lebih dikenal dengan nama kunyahnya Abu Muhammad Al-Jariri, adalah seorang ulama sufi yang tinggal di kota Baghdad. Ia hidup sezaman dengan tokoh sufi lainnya, yaitu Junaid Al-Baghdadi. Bahkan ia menjadi sahabat ketika Junaid wafat. Ia menduduki atau menggantikan makam Junaid, yakni sebagai pemimpin sesepuh tokoh sufi lainnya pada masa itu. Ketika masih dalam perjalanan pencarian tarekat, mengaji hakikat dan lain-lain, ia pernah mengalami suatu peristiwa yang tidak akan pernah terlupakan. Suatu ketika, setelah sholat asar berlalu, seorang pemuda masuk ke masjid di lokasi pondok Torekoh. Abu Muhammad Al-Jariri belajar. Wajah pemuda itu tampak pucat dan rambut terurai tidak beraturan tanpa memakai tutup kepala, kopiah, serban atau sejenis lainnya. Pemuda itu berwudu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu ia duduk dengan meletakkan kepalanya di atas lututnya dan tangan ditangkupkan. Saat maghrib tiba, ia berjamaah dengan mereka, setelah itu duduk lagi seperti sebelumnya. Tiba-tiba datang utusan raja yang mengundang mereka untuk jamuan makan di tempat tinggalnya. Hal itu memang secara rutin dilakukan oleh sang raja. Ketika teman-temannya berlalu untuk memenuhi undangan itu, ia sempat membangunkan sang pemuda dan berkata, "Apakah Anda mau ikut bersama kami untuk makan-makan di tempat raja?" Pemuda itu mengangkat kepalanya dan berkata, "Saya tidak ingin ke istana raja, tetapi kalau Anda tidak berkeberatan, bawakanlah untukku asidah, suatu makanan yang hangat." Abu Muhammad mengabaikan permintaan pemuda itu. Dalam hatinya ia berkata, diajak baik-baik kok tidak mau, tetapi malah meminta dibawakan sesuatu. Mungkin ia baru belajar torekot dan belum pernah mengetahui adab tata krama serta sopan santun yang lazim berlaku. Ketika malam agak larut, barulah mereka pulang dari istana raja dalam keadaan kenyang. Ketika memasuki masjid di pondoknya, Abu Muhammad melihat pemuda itu masih dalam posisi yang sama ketika ditinggalkannya. Mungkin ia tertidur. Abu Muhammad duduk di sajadahnya. Tetapi sebelum ia berzikir, rasa kantuk menguasai dirinya dan ia kemudian jatuh tertidur. Di dalam tidurnya itu, Abu Muhammad bermimpi ia melihat suatu rombongan besar berlalu di hadapannya. Tiba-tiba seruan itu adalah rombongan Rasulullah SAW beserta para nabi dan para rasul. Mendengar seruan itu, ia segera berlari ke arah depan rombongan dan menemui Rasulullah. Ia mengucapkan salam, tetapi Rasul SAW berpaling dari dirinya tanpa menjawab salamnya. Beberapa kali ia mengulang salamnya, tetapi masih saja beliau berpaling. Kemudian Abu Muhammad menjadi gemetar ketakutan. Dengan tergagap-gagap ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah dosa yang saya lakukan sehingga engkau berpaling dari saya?" Nabi SAW menatapnya dengan tajam dan berkata, "Seorang yang fakir dari umatku ingin sesuatu darimu, lalu engkau mengabaikannya." Abu Muhammad tersentak kaget dan terbangun dari tidurnya. Segera saja ia teringat kepada pemuda yang meminta dibawakan asidah atau makanan hangat itu. Ia segera ke tempat pemuda itu, tetapi ternyata tidak ada siapapun di sana. Ia mendengar suara pintu dibuka, yang ternyata adalah pemuda itu yang hendak keluar masjid. Abu Muhammad segera mendekatinya dan berkata, "Wahai pemuda, sabarlah sebentar. Aku akan segera menyiapkan untukmu apa yang engkau inginkan." Pemuda itu menoleh kepada Abu Muhammad dan berkata, "Jika seorang fakir menyampaikan keinginannya kepadamu, engkau tidak mau memenuhinya.
kecuali setelah dimintakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan 124.000 nabi-nabi lainnya. Kini aku tidak menghajatkan apa-apa lagi darimu. Pemuda itu melangkah keluar meninggalkannya dalam keadaan terpana dengan kaki terpaku di tanah. Setelah peristiwa itu, Abu Muhammad tidak pernah mengabaikan orang lain, sesepele dan sefakir apapun keadaannya, karena takut ia akan diabaikan oleh Rasulullah SAW di Yaumul Mahsyar kelak. Oleh sebab itu, maka kita perlu mencontoh dan meneladani dari hasil kisah ini dari Abu Muhammad ini bahwa kita tidak boleh menyepelekan seseorang sefakir apapun mereka. Kita tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lain, orang yang satu dengan orang yang lainnya, karena di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya adalah sama. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya, keimanan dan ketakwaan. Terima kasih, semoga kisah yang singkat ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua, walau hanya sekedar kata-kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.